berada di rumah, saya percaya karena anugerah Tuhan dan pertolongannya kita ada sebagaimana ada. Dalam keadaan dan musim apapun, kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Hari ini kita akan memuji menyembah Dia. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami ada sebagaimana ada. Bukti anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah bersama, kami akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kami beri hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
segenap hati katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Percaya Dia penolong kita, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku. Kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari sembah Tuhan. Angkat suara sembah Dia Bapa. Mari bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang memberkati, Allah penolong hidupku, Kau pelihara hidupku, takkan kekuranganku. Dialah gunung batu, Kaulah kekuatanku, Yesus. Haleluya, Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu. Mari sembah Dia, bersyukur. Haleluya, oh haleluya, kemuliaan bagimu. Dahsyat perbuatan Engkau baik, Engkau baik, sungguh teramat baik, Engkau Yesus. Terima kasih. Oh, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorak tepuk tangan. Haleluya. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tanpa Engkau, kami tidak ada artinya Tuhan. Bahkan Engkau adalah penolong hidup kami. Dalam kesusahan, dalam masa-masa sulit, Engkau ada bersama kami. Hati kami dipuaskan Tuhan oleh pujian. Dan kami percaya kuasa-Mu ada bagi kami melalui pujian. Tambahkanlah Tuhan sukacita dalam hidup kami. Terus Tuhan, dan hari ini kami mau bergembira ria, bersukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berdebar. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Kita masih memuji Allah kita dengan sukacita. Kita percaya Allah kita Allah yang maha kuasa. Dialah maha mulia. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya berbekas, tiada banding.
kebenaran firman Tuhan. Kita rindu ditabur kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini juga kami rindu firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Meneguhkan hati kami. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Kuasa-Mu nyata melalui hamba-Mu yang berbicara untuk kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan lembut katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah haleluya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita akan melihat firman Allah pagi ini dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan menyampaikan firman dengan judul manusia baru.
Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pelaut dari Inggris yang bernama John Newton. Dia adalah seorang yang kasar, sering mabuk-mabukan, dan melakukan bermacam-macam dosa seperti yang biasa dilakukan oleh para pelaut. Bahkan dia menjadi kapten kapal yang membawa budak-budak dari Afrika untuk dipekerjakan di Eropa. Dia orang yang kejam. Tapi satu kali badai menghantam kapalnya dan kapal hampir tenggelam. Dan dia sadar kalau dia mati dia akan masuk neraka karena hidupnya yang begitu kacau. Dan waktu itu dia sungguh berdoa, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Beri aku kesempatan hidup ya Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya, kapalnya bisa mendarat dengan selamat. Sejak itu dia berhenti menjadi kapten kapal yang membawa budak-budak untuk dipekerjakan secara kejam. Dan akhirnya dia memberikan hidup untuk melayani. Dan kemudian hari dia bahkan dilantik menjadi pendeta. Sampai akhir hidupnya dia melayani Tuhan dengan setia. Salah satu warisan rohani yang sangat berharga yang diberikan kepada dunia Kristen khususnya, John Newton ini mengarang sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace, How Sweet the Sound. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah-Mu ya Tuhan. Dulu aku sesat, aku buta secara rohani. Hanya karena kasih karunia aku diselamatkan. Kalau John Newton bisa mengalami karya Allah yang ajaib dalam hidupnya, saya dan saudara pun bisa mengalami karya agung Allah itu. Dari ayat yang tadi kita baca, saya melihat ada 3 karya agung Allah yang kita harus alami. Yang pertama, karya Allah bagi kita. Alkitab berkata sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mengikuti bisnis, bisikan manis dari si iblis yang berkata makanlah buah yang di tengah, maka seluruh keturunan Adam itu sudah berada di bawah belenggu dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kematian kekal di api neraka. Manusia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bermacam-macam agama yang intinya mengajarkan perbuatan baik. Tetapi bisakah manusia dijamin pasti masuk surga dengan perbuatan baik? Yesaya 64 ayat 6 berkata, karena kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan, sesuatu yang najis dan tidak berlayak di hadapan Allah yang maha sempurna itu. Tetapi Tuhan kemudian memberikan jalan supaya kita mengalami keselamatan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, Yesus berkata ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi caranya kita masuk kerajaan Allah, masuk surga adalah dilahirkan kembali, lahir baru dari air dan roh.
Ini menunjukkan ada dua kelahiran yang kita harus alami. Yang pertama, kelahiran secara jasmaniah dari perut ibu kita, tapi kemudian kelahiran secara rohaniah. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu pada saat kita percaya kepada Yesus, Putra Tunggal Allah yang telah datang dalam rupa manusia, mati di kayu salib bukan karena dosanya sendiri, tetapi untuk menebus kita. Artinya dia membayar kita dengan darahnya, supaya kita yang semula adalah budak dosa yang harus masuk neraka, sekarang menjadi hamba kebenaran. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Allah berkata demikian, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kita ditebus di kayu salib dengan darah yang mahal, darah yang menyucikan dan menyelamatkan. Sekian tahun yang lalu ada seorang dari Malaysia yang bernama Kabitman Saki yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia berdarah-darah dan harus mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Dia juga harus mendapatkan transfusi hampir setengah liter darah. Dan kemudian dokter segera mencek golongan darahnya apa. Biasanya kita kenal ada 4, A, B, AB atau O. Tapi waktu dokter mencek Kabitman Saki punya darah, mereka terkejut karena golongan darahnya merupakan golongan darah yang langka. Golongan darah AOB, disebut golongan darah Bombay, karena pertama kali ditemukan sekian puluh tahun yang lampau, jenis yang langka ini di Mumbai atau Bombay, India. Langsung Palang Merah Internasional dihubungi. Apakah ada orang, karena hanya 26 di dunia yang punya darah seperti itu, salah satu saja yang rela mentransfusikan atau menjadi donor bagi orang yang kecelakaan ini. Akhirnya ada kabar, ada orang yang bersedia. Di mana dia tinggal? Montreal, Kanada. Kejadiannya di Malaysia, jauh sekali. Tapi mereka mengupayakan, diambil darahnya, diterbangkan saudara-saudara sampai ke Malaysia, dan akhirnya ditransfusikan, dan bersyukur Kabitman Saki bisa selamat. Kalau tidak ada yang rela mendonorkan darahnya, dia pasti akan mati. Karena hanya 26 di dunia orang yang punya golongan darah AOB. Tapi saya mau katakan, ada satu jenis golongan darah lain yang lebih langka, bahkan satu-satunya. Darah ini bisa menyucikan kita dari segala dosa. Darah ini bisa menyelamatkan kita dan membawa kita ke sorga. Dan darah itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kita. Bagaimana supaya kita menerima darah itu di dalam hidup kita? Tentu bukan disuntik, saudara. Tapi ketika kita beriman, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka darahnya menyucikan kita. Efesus 2 ayat 8 tadi berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, hadiah dari Allah. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita tahu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha amal perbuatan kita, tetapi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Atau grace di dalam bahasa Inggris. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu semata-mata karena Tuhan yang baik, bukan karena kita yang menerimanya yang baik, tapi Sang Pemberi itulah yang baik. Kalau saudara bekerja, lalu pada akhir bulan saudara mendapatkan gaji, itu bukan kasih karunia, itu upah. Saudara memang layak untuk menerimanya.
Tapi kalau saudara tidak bekerja di satu perusahaan, tapi satu kali bosnya ketemu saudara dan dia bilang, saya tergerak loh, mau kasih berkat buat kamu. Lalu dia kasih saudara uang 10 juta misalnya. Itu bukan upah, karena kita tidak layak untuk menerimanya. Apa dasarnya kita mendapatkan uang 10 juta? Jawabannya karena kebaikan hati sang pemberinya saja. Karena kasih karunia. Keselamatan tidak bisa diupayakan dengan cara kita berbuat amal supaya dia mengupahi kita dengan sorga. Keselamatan adalah free gift, hadiah cuma-cuma. Jadi respon apa yang kita harus lakukan ketika kita menerima hadiah cuma-cuma itu? Percaya bahwa kalau saya terima, saya akan mendapatkan itu dan menerimanya. Kalau orang itu memberikan uang 10 juta bagian saudara, bukan harus bekerja 3 bulan. No, saudara hanya percaya itu pemberian gratis, lalu kita menerima. Semudah itu. Itu juga yang dilakukan Allah Bapa yang penuh kasih bagi orang berdosa. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu, tapi kalau engkau datang seperti anak yang terhilang kepada Bapa, Bapa akan memberikan jubah yang baru kepadamu. Bagian kita hanyalah percaya dan menerima apa yang disediakan bagi kita. Tangan dari Allah dari atas adalah grace, kasih karunia. Dan tangan kita di bawah untuk menyambut tangan Allah adalah faith, iman. Dan ketika grace ketemu dengan faith, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru dalam bahasa Yunani berasal dari kata kaine ketisis. Saudara-saudara, saya mau jelaskan ada 2 kata baru dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah neos. Neos itu artinya baru secara waktu. Dengan kata lain, lebih mutakhir. Dia adalah reproduksi baru dari yang lama. Misalnya, kalau saya punya HP yang sudah saya beli 3 tahun yang lalu. Lalu sekarang saya ganti membeli HP baru. Maka secara produksi, apa yang saya miliki ini sebetulnya enggak terlalu beda dengan yang lama. Hanya lebih mutakhir, lebih modern, lebih baru. Kalau saya punya mobil 5 tahun yang lalu kemudian mulai ngadat-ngadat, dan saya membeli mobil baru sekarang, tahun 2021 misalnya, maka bisa disebut itu mobil baru. Tetapi mobil baru ini sebetulnya merupakan reproduksi daripada yang dulu sudah pernah ada. Nah, ini yang dimaksudkan dengan baru, neos dalam bahasa Yunani. Sesuatu yang lebih baru dari ukuran waktu dan dapat dikerjakan oleh manusia. Tetapi kaine, ketisis, ciptaan baru, berasal dari kata kainos, kaine, kainos. Dan kainos itu artinya baru secara kualitatif. Sama sekali baru, belum pernah ada sebelumnya. Saudara sekalian, ini bukan perbaikan dari yang lama, tetapi ini sesuatu yang tidak pernah ada di bumi ini, lalu kemudian muncul. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh Allah. Kalau saya ambil contoh, Paulus, sebelum dia bertobat, dia memiliki sifat manusia lama berdosa, membenci kekristenan, berusaha membunuh orang-orang percaya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri kepadanya, dia berubah menjadi ciptaan yang baru. Dia taat kepada Kristus, dan kemudian dia menjadi rasul, penyebar kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau kita menjadi ciptaan baru, bukan baju kita yang baru, bukan model rambut kita yang baru, tapi ini adalah perubahan batiniah, bukan jasmania.
perubahan batiniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena pada waktu kita mengalami kelahiran baru, ada kodrat ilahi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin bisa dibandingkan dengan Roma 4 ayat yang ke-17. Yaitu ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yaitu dengan firman-Nya saja. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, tiba-tiba blek sesuatu yang baru terjadi. Karena apa? Karena firman. Sehingga ketika kita mendengar firman, Roh Kudus menjamah kita, maka kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Intinya, tolong diklik. Orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami perubahan rohani. Hidupnya tidak pernah sama lagi. Saudara, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan apa buahnya dari pertobatan kita? Perbuatan baik. Hidup yang berubah. Satu kali ada seorang pembantu rumah tangga yang bahkan buta huruf, saudara, nggak pernah sekolah, mengikuti kelas katekesasi. Kalau di kita SMK berakar untuk baptisan. Lalu kemudian setelah selesai, di gereja itu biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab secara tertulis untuk membuktikan apakah dia ngerti betul apa yang diajarkan atau tidak. Nah, namanya orang buta huruf kan nggak bisa nulis. Lalu pengajarnya ragu-ragu, ini orang bener nggak ngerti firman sehingga dia memang siap untuk dibaptis. Lalu dia ngomong sama pendeta, Pak Pendeta gimana nih, ada yang buta huruf ya. Saya tanya banyak hal juga bingung-bingung dia. Oke, bawa sini. Lalu pendeta tanya, Bu, ibu mau dibaptis? Iya. Benar-benar percaya Yesus? Percaya Pak Pendeta. Apa buktinya? Ibu sudah bertobat karena percaya kepada Yesus. Gini Pak Pendeta, saya ini kan kerja sebagai pembantu di sebuah keluarga. Di sana itu ada karpet permadani. Nah, saya kalau lagi malas suka sapu-sapu, lalu debunya itu saya masukkan di bawah karpet permadani itu. Lagi malas saya nggak buang keluar. Tapi setelah saya dengar firman, saya tahu itu salah. Jadi saya tidak pernah lagi menyembunyikan debu-debu itu, sampah di bawah karpet permadani. Sekarang kalau saya menyapu, karpet bersih atasnya, karpet bersih bawahnya. Itulah buktinya Pak Pendeta bahwa saya sudah bertobat dan percaya Yesus. Pendeta bilang, baptis, dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Itulah perubahan dari ciptaan baru. Saudara, ada seorang yang satu kali kesaksian di gereja. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus pernah membuat mujizat pertama yang ajaib, mengubah air biasa menjadi air anggur. Tapi karya Yesus masih tetap terjadi sampai hari ini. Karena dalam hidup saya, dia tidak cuma mengubah air biasa menjadi air anggur, tapi air anggur telah dia ubah menjadi lemari es. Air anggur telah dia ubah menjadi televisi. Air anggur telah dia rubah menjadi sepeda motor. Jemaat bingung maksudnya apa? Begini, saya dulu itu pemabuk. Kalau saya dapat uang kerja, maka saya beli anggur, saya beli minuman keras. Saya tidak pernah berikan kepada keluarga saya. Akhirnya mereka menderita, sengsara. Tapi setelah saya bertobat, saya sadar perbuatan dulu tidak baik. Lalu kemudian kalau saya dapat uang hasil kerja, saya pulang ke rumah, saya belikan kepada istri. Dan kemudian kami bisa membeli lemari es, membeli sepeda motor, membeli mobil. Jadi dalam hidup saya, mujizat Yesus lebih dahsyat. Bukan hanya air biasa jadi anggur, tapi air anggur telah menjadi perabot rumah tangga. Itulah perubahan. Itulah bukti bahwa kita jadi kaineketesis, kainos. Ada kualitas hidup yang berubah karena Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Dan banyak hal lain yang merupakan dampak positif daripada kelahiran baru. Apa saja?
Orang yang benar-benar lahir baru itu menjadi milik Kristus. Alkitab juga mencatat orang yang lahir baru namanya tercatat di sorga dalam buku kehidupan. Bahkan di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8 kita melihat bahwa orang yang benar-benar born again, lahir baru, tidak akan menyembah antikristus pada akhir zaman. Karena Wahyu 13 ayat 8 berkata, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi orang yang nyembah antikris adalah orang yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Berarti kalau kita percaya Yesus, nama kita tercatat di sorga, kita tidak akan pernah menyembah antikristus. Jangan takut walaupun banyak orang berkata nanti antikris akan datang. Kita tidak menanti-nantikan dia. Yang kita nanti-nantikan adalah Kristus yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dan supaya engkau tidak menjadi pengikut antikris, caranya lahir baru, bertobat, percaya kepada Yesus. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan dan engkau tidak akan menyembah si antikris. Bahkan Alkitab menunjukkan orang yang benar-benar lahir baru itu ada Roh Kudus dalam hidupnya. Pada waktu Yesus datang di awan-awan, maka dia akan mengangkat orang percaya. Siapa itu orang percaya? Orang yang beriman Yesus adalah juru selamat. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan kita akan bertemu dengan dia di awan-awan. Dan kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini jaminan yang luar biasa. Kalau saudara lahir baru. Karena itu pastikan hidupmu bukan hanya Kristen. Apalagi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi benar-benar lahir baru. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan engkau menundukkan hidupmu dan berkata, Yesus, ampuni aku dari segala dosa. Masuk dalam hati saya. Jadikan aku anakmu. Tuliskan namamu dalam kitab kehidupan. Dan ketika engkau sungguh-sungguh bersikap demikian, saudara akan melihat engkau berubah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Siapa yang sungguh-sungguh rindu kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tetapi yang kedua, setelah karya Allah bagi kita, yaitu keselamatan, maka ada karya agung kedua, yaitu karya Allah di dalam kita. Saudara, orang yang sudah lahir baru itu bagaikan bayi. Tapi bayi itu walaupun sudah manusia harus bertumbuh dewasa. Nah, di dalam ayat 10 tadi, Efesus 2 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Allah membuat kita, membentuk kita, memproses kita. Setelah kita lahir baru supaya karakter kita makin dewasa, makin serupa seperti Yesus. Tidak bayi rohani terus, tapi makin sempurna karakternya seperti Tuhan kita. Karenanya di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Orang yang sudah percaya Yesus harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Contohnya di dalam Alkitab adalah Lazarus. Lazarus sudah mati, tapi Yesus datang ke kubur itu dan berkata di depan pintu gua kubur itu, Lazarus, marilah keluar. Langsung roh kehidupan itu masuk karena kuasa firman. Dia hidup. Saudara, lalu dia keluar. Tapi apa yang terjadi? Masih diikat dengan kain kafan. Susah jalannya. Mungkin harus melompat-lompat, saudara-saudara, seperti pocong. Lalu Yesus berkata,
lepaskanlah kain itu, lepaskanlah ikatannya, dan biarkanlah dia pergi. Saudara, ketika firman datang, hidup, maka kita manusia lama akan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tetapi masih ada tugas yang kita harus lakukan. Lepaskan ikatan, kain-kain kafan, kain kematian. Lalu kemudian kita mengenakan jubah yang baru, jubah kebenaran. Yang gak boleh adalah dalamnya masih kain kafan, lalu ditutupi dengan jubah yang baru. Wah, ini gak bisa, saudara. Karena apa? Walaupun pakai jubah baru, saudara, geraknya juga masih akan susah. Harus tinggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Aku telah meninggalkan manusia lama dan aku sekarang hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Apa cirinya manusia lama yang kontras dengan manusia baru? Kolose 3 ayat 5-9 menunjukkan beberapa ciri manusia lama yang kita harus tinggalkan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai. Ini sifat manusia lama. Marah, geram, perzinahan, percabulan, hawa nafsu. Kita harus tinggalkan. Lalu kenakanlah sifat manusia baru. Ayat 12-14 mengatakan hal tersebut. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sifat manusia lama, benci, dendam, membalas. Tapi sekarang sabar, mengampuni, mengasihi. Apakah hidup kita sudah menampakkan ciri manusia baru? Atau kita pikir kita sudah lahir baru tapi tetap hidup kita mengenakan manusia lama? Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Karena Allah tidak akan pernah memakai kita sebelum Dia membentuk kita. Dia harus membentuk kita terlebih dahulu, baru kemudian Dia akan memakai kita. Kita harus diproses menjadi dewasa rohani seperti Kristus. Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, metanoia, metamorfosa, oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah dari metamorfosis, artinya berubahnya seekor ulat yang menjijikkan, tapi kemudian diproses jadi kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti contoh John Newton tadi, waktu dia masih menjadi pelaut, pemabuk, kapten kapal dari perbudakan, ulat. Tapi badai itu memproses hidupnya sehingga dia sungguh-sungguh bertobat. Dan kemudian dia meninggalkan pekerjaan lama. Dia mulai datang ke gereja. Dia mulai baca Alkitab. Dia mulai ikuti Bible study. Itu proses kepompong.
akhirnya jadi pendeta yang melahirkan lagu Amazing Grace, itu seperti kupu-kupu. Coba lihat kiri kanan. Samping saudara udah kupu-kupu atau masih ulet saudara? Ya, kayak ulet bulu barangkali. Kiranya Tuhan mengubah kita menjadi serupa seperti Yesus. Karena sebetulnya ada 4 tingkatan moral manusia yang kita harus pahami. Dan kita terus harus menapaki tingkatan yang lebih baik. Yang pertama, bisa berdosa. Adam dan Hawa diciptakan sempurna oleh Tuhan, tetapi belum teruji. Dan ketika dia diuji, dia jatuh di dalam dosa. Ini keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Bisa berdosa. Tetapi yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, dia nggak bisa tidak akan jatuh terus dalam dosa. Itulah sifat semua orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau Adam sebelum berdosa, bisa berdosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia dan seluruh keturunannya tidak bisa tidak berdosa. Tapi ada pengharapan yang nomor 3. Kita bisa tidak berdosa. Bisa tidak berdosa, walaupun ada godaan dan sebagainya. Caranya gimana? Kalau kita benar-benar lahir baru, menjadi ciptaan baru, manusia baru, dan mentaati pimpinan Roh Kudus setiap saat. Baru yang keempat nanti, tidak bisa berdosa. Kita akan suci sempurna ketika kita dibawa oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga. Posisi saudara dan saya hanya kemungkinannya nomor 2 dan 3. Nggak bisa 1 dan 4. 1 itu Adam sebelum berdosa. Bukan kita. Nomor 4 nanti di sorga. Belum. Kedua atau ketiga. Saudara tidak bisa tidak berdosa atau bisa tidak berdosa. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh lahir baru dan penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mau nahan-nahan dosa akan jatuh terus. Perbuatan baik tidak mungkin menyelamatkan. Tapi kalau engkau benar-benar lahir baru dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, bisa tidak berdosa. Pilih mana saudara? Nomor 2 atau 3? 2 atau 3? Nomor 3 apa? Bisa tidak berdosa. Ucapkan sama-sama. Bisa tidak berdosa. Kalau lahir baru dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah saudara, ada 3 sarana Allah yang Tuhan pakai supaya kita bisa tidak berdosa, menjadi dewasa di dalam Dia. Ini karya Allah di dalam hidup kita. Pertama, Dia menggunakan firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau tiap hari kita baca Alkitab dan taat kepada perkataannya, kita tahu target rohani yang kita harus tempuh. Kalau kita baca Alkitab, Yesus suka menolong orang yang susah ya. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dia kasih makan. Kalau kita baca Alkitab, Yesus waktu diejek dia nggak balas ya. Tapi dia mengampuni, dia mengasihi. Maka kita tahu target rohani kita menjadi serupa seperti Yesus. Tetapi saudara, kita juga harus berdoa. Karena waktu berdoa, hati kita dilembutkan, tidak keras. Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan kepada kita. Supaya kita bisa melakukan target yang dicatat di dalam Alkitab. Tahu target bagus, tapi tanpa roket, tanpa power, kita nggak bisa apa-apa. Roh Kudus memberikan power, kuasa, dunamos. Karena itu jalinlah keintiman dengan Tuhan setiap hari di dalam doa. Dan sarana ketiga untuk Allah memproses kita adalah mengizinkan kesulitan hidup terjadi. Karena ini adalah ujian iman untuk mendewasakan kita. Iman itu ibarat otot yang akan makin berkembang ketika ada tekanan. Itu seorang bodybuilder akan mengangkat barbel yang berat. Supaya apa? Ototnya berkembang, ototnya jadi. Tuhan ingin kita tidak jadi anak-anaknya yang cengeng, tapi menjadi anak-anaknya yang dewasa, yang kuat di dalam Dia. Dan Tuhan menggunakan keadaan yang tidak menyenangkan serta orang-orang yang menyebalkan untuk memproses kita.
Jadi kalau saudara gampang tersinggung, sulit mengampuni, saya mau bilang, Tuhan akan hadirkan banyak orang di sekeliling saudara yang menyinggung saudara terus. Sampai rasa tersinggungmu habis. Dan jangan bilang, alat setan ini. Bukan, dia alat Tuhan saudara. Untuk membentuk karakter kita. Karena Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, tapi orang menajamkan sesamanya. Izinkan suamimu dipakai untuk menajamkan hidupmu menjadi karakter ilahi. Izinkan istrimu, anakmu, orang sekitarmu dipakai Tuhan melalui kekurangan kelemahannya. Ketika kita berespon positif, tidak membenci, tapi mengasihi dan mengampuni seperti Yesus, maka karakter kita akan serupa seperti Kristus. Itulah karya Allah di dalam kita. Dan yang terakhir, karya Allah melalui kita. Alkitab tadi berkata, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita diselamatkan bukan karena melakukan pekerjaan baik, tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan gara-gara kita baik maka kita masuk sorga. Enggak. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tapi orang yang sudah diselamatkan, buahnya, buktinya, hasilnya adalah dia berbuat baik. Seperti tadi saya katakan, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Iman tanpa perbuatan, perbuatan baik adalah mati. Tapi iman itu sempurna ketika wujudnya adalah perbuatan baik. Dan ingat, ini bukan kekuatan manusia, tapi karena kita bergantung manunggal kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Alkitab bilang, saudaraku, kerjakan keselamatanmu. Berarti kita yang harus mengerjakan. Tetapi ayat berikutnya, karena Allah lah di dalam kamu yang mengerjakan segalanya. Ternyata waktu kita bekerja, yang memberikan energi, kemampuan untuk kita taat pada kehendak Allah adalah Dia sendiri. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5 Paulus berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang lebih sabar mengampuni, bukan dengan kemampuan diri sendiri, tapi engkau harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Baru kemudian buah roh itu akan mengalir. Buah hanya bisa muncul ketika ranting melekat pada pokoknya. Jangan andalkan kekuatan diri, nggak mampu. Tapi sungguh-sungguh hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, ketaatan kepada Tuhan. Karena Allah yang bekerja di dalam kita. Satu kali ada 2 ekor lalat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta lagi ngobrol. Lalat yang udah lama di sana tanya sama temannya yang baru datang. Bro, kamu baru dari mana? Oh, sejam yang lalu saya baru dari Surabaya. Nggak mungkin. Bagaimana dengan sayapmu yang kecil? Engkau bisa terbang dari Surabaya ke Jakarta cuma sejam lagi. Kamu nggak tahu, sayap saya memang kecil dan terbatas. Tapi saya masuk aja ke dalam pesawat terbang. Dan pesawat terbang yang gede itu yang menerbangkan saya ke Jakarta. Jadi saya ada di Jakarta sekarang. Saudara-saudara, kelihatannya lalat kecil itu yang berusaha dari Surabaya ke Jakarta. Mana bisa? Tapi kalau dia ada di dalam pesawat, bisa. Kita juga manusia yang terbatas, tidak mungkin bisa memiliki sifat ilahi.
Tapi kalau kita entheos, di dalam Allah, in Christ, di dalam Kristus, menjalin relasi yang akrab dengan Dia, bisa. Karena itu terimalah 3 karya agung Allah ini. Yang pertama, karya Allah di dalam kita, itulah penebusan, keselamatan. Yang kedua, karya Allah, yang pertama karya Allah bagi kita, itu adalah penebusan, keselamatan. Yang kedua, karya Allah di dalam kita, itu adalah pengudusan karakter yang makin seperti Kristus. Dan yang ketiga, karya Allah melalui kita. Tuhan mau memakai kita sehingga melalui hidup kita banyak orang diselamatkan. Itulah pengutusan, pelayanan. Siapa yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Biar kita berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Ajak temanmu yang belum percaya datang kepada Yesus. Ajak saudaramu, ajak keluargamu datang mendengar Injil Yesus. Seperti seekor anjing kecil yang melintas di jalan, tiba-tiba tanpa sengaja ditabrak oleh sebuah mobil. Wah, dia terkaing-kaing berdarah-darah. Pemilik mobil kasihan, dia turun, dia angkat anjing itu, dia bawa ke rumahnya. Ternyata dia seorang dokter. Dia bebat lukanya, dia kasih obat. Lalu kemudian dia kasih makan. Anjing kondisinya lebih baik. Tapi dokter itu pikir, aduh malam ini saya taruh di mana? Udahlah, di garasi saya di depan rumah. Ketika dibawa ke sana, anjing itu lompat lari, saudara-saudara, tanpa sempat mengucapkan kata terima kasih. Dokter itu agak kecewa, tapi dia pikir ya namanya anjing, ya udahlah. Tapi besok malamnya, ketika dokter sudah pulang dari tempat praktek kerjanya, lagi makan malam, tiba-tiba dia dengar ada seperti suara mengetuk. Tapi bukan tok tok tok, melainkan krek krek krek. Waktu dia buka nggak ada orang. Dia lihat ke bawah, ada anjing kemarin masih dengan perban, menggoyangkan ekornya. Itu artinya terima kasih ya Pak Dokter, kemarin buru-buru nggak sempat ucapkan terima kasih. Tapi sebelum dokter itu tersenyum, anjing kecil itu melihat ke samping. Dan ternyata ada seekor anjing lain yang berdarah-darah. Rupanya anjing ini malam itu ditabrak oleh mobil yang berbeda. Dan anjing yang pertama yang sudah disembuhkan oleh dokter mengajak temannya yang luka. Dan kemudian anjing ini menggoyangkan lagi ekornya. Dan itu berarti, Pak Dokter, kemarin saya disembuhkan oleh engkau. Sekarang saya bawa temanku. Tolonglah rawat dan sembuhkan dia. Ini anjing misioner, saudara. Jangan kalah sama anjing. Anjing bisa bawa temannya untuk disembuhkan. Apalagi kita harus membawa seluruh keluarga dan teman kita kepada dokter di atas segala dokter. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk memberkati. Karena Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat kamu bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Aku akan memberkati kamu. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara-saudara, berkat terbesar sudah kita terima. Keselamatan, kita menjadi manusia baru. Sekarang mari kita membagi berkat kepada orang lain. Berkat Injil, tapi juga perbuatan baik. Tuhan memanggil kita bukan menjadi terang gereja, tapi menjadi terang dunia. Bagaimana caranya? Temukan potensi, karunia, talenta, bakat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Dan temukan passion, kerinduanmu, gairahmu untuk memberkati lingkungan masyarakat sekitar. Jangan hanya melayani di dalam gedung gereja. Apalagi sekarang banyak gedung gereja sudah tertutup karena pandemi ini. Layani orang-orang masyarakat di sekitar kita. Kalau saudara punya passion dan potensi untuk mengajar, dan kau melihat banyak anak jalanan yang bodoh, yang buta huruf, mungkin saudara bisa buka bimbingan belajar seminggu 3 kali, masing-masing 2 jam misalnya. Ya mungkin di salah satu tempat, tidak harus gedung mentereng. Dimanapun mereka berada, mungkin di
dekat pasar, kolong jembatan. Kalau saudara merasa bahwa panggilanmu bukan itu, tapi engkau melihat banyak pengangguran, dan kalau tidak ada jalan keluar bisa menimbulkan angka kriminalitas yang tinggi di tengah masyarakat. Berikan pelatihan, training kepada mereka. Training untuk potong rambut misalnya. Training atau pelatihan untuk masak, sehingga mereka bisa berusaha dalam bidang kuliner. Training menjahit misalnya. Saudara, kalau engkau pengusaha, engkau diberkati Tuhan, bahkan dalam krisis engkau tetap bisa survive, bisa makan. Maukah saudara membuat unit usaha tertentu? Ini mainnya yang utama, mungkin saudara buat unit yang lain. Dan perlu kolaborasi dengan beberapa teman Kristen yang lain yang mengerti visi kingdom business. Lalu kemudian padat karya. Rekrut sebanyak mungkin orang untuk bekerja di dalam unit usaha ini. Mesti profesional, mesti ada benefit. Jangan rugi supaya kita bisa support terus. Dan gunakan keuntungannya untuk memperbesar apa yang ada. Nggak harus diberikan sama gereja, saudara. Tapi unit usaha ini mengembangkan diri sehingga lebih banyak orang lain direkrut. Dan tujuan kita bukan hanya mempekerjakan mereka. Kita menjadi gembala yang melayani mereka penuh dengan kasih, supaya mereka akhirnya mengenal kasih Kristus. Dan mereka sendiri yang akan berkata, apa resepnya Pak? Supaya kami punya hati yang rela menolong seperti Bapa. Tinggal saudara bicara kepada orang yang membuka hati. Ada Tuhan Yesus yang mengajar saya untuk mengasihi bahkan orang-orang yang membenci saya. Saya yakin kasih pasti akan menang. Kalau engkau mendengar ada banyak janin yang akan diaborsi. Saudara, yang mati di dunia karena pandemi COVID lebih dari 2 juta orang. Seluruh dunia lebih dari 2 juta. Tapi setiap tahun kira-kira ada 73 juta janin yang digugurkan. Saya tidak mengecilkan pandemi virus corona, tapi hanya 2 juta. Aborsi 73 juta. Dan di beberapa negara dilegalkan. Padahal itu adalah pembunuhan. Adakah orang yang mau menjadi terang dunia? Ini bukan pelayanan di gereja jadi usher, jadi kolektan. Tapi ketika engkau mendengar hal itu, engkau bilang, jangan bunuh janin itu. Tapi saya kecelakaan, saya hamil di luar nikah. Kalau kamu melahirkan, anaknya saya akan rawat. Mungkin dari 1 menjadi 5, menjadi 10. Rumahmu, atau mungkin engkau punya semacam pavilion. Saudara rawat mereka. Menjadi semacam panti asuhan. Itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara jangan hanya berpikir pelayanan itu di dalam gedung gereja. Jadilah terang bagi masyarakat. Itulah karya Allah melalui kita. Siapa yang rindu melalui hidup kita? Banyak orang menemukan terang Kristus. Banyak orang mengalami kasih Allah. Kalau itu adalah saudara, katakan amin ya Tuhan. Aku mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat GBI My Home Rawasari. Saya Daniel Marco Van Basten Nabutupulu akan menyampaikan kuartal sepekan untuk minggu ini. Hari Senin kita tidak ada kegiatan, dan di hari Selasanya kita ada doa terobosan jam 7 malam di aplikasi Zoom Meeting dan di live streaming di YouTube channel GBI My Home Official, dan yang akan dilayani oleh Dan untuk hari Rabu dan Kamis ada cool di wilayah masing-masing. Di hari Jumatnya ada departemen musik di GB Rawasari lantai 1 jam 7 malam. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang memiliki talenta dan rindu melayani pekerjaan Tuhan. Kami mengajak untuk hadir bersama dengan kami.
Dan di hari Sabtunya kita ada doa puasa online di YouTube channel GBI My Home Official jam 10 pagi. Dan di sore harinya ada ibadah Next Gen jam 4 sore dan disiarkan langsung di YouTube channel Next Gen My Home. Dan di malam harinya ada ibadah Cool Dewasa Muda jam 7 malam di GBI Rawasari lantai 2. Dan pada hari Minggu kita ada 2 kali ibadah onsite dan live streaming pukul 8 pagi dan 11 siang. Serta jam 5 sore ada ibadah online di YouTube channel GBI My Home Official. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu mulai bulan Maret ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting pukul 9.30 pagi. Kami menghimbau bagi orang tua untuk mengajak anak-anaknya ibadah melalui Zoom Meeting ini. Dan pengumuman tambahannya adalah pada tanggal 3 Maret 2021, kegiatan WBI masuk Menara Doa pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di GBI My Home Rawasari lantai 2. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. SD Real KB Mercy membuka penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022 dengan program unggulan pendidikan karakter Kristen, bahasa Inggris, ruang teknologi informasi dan komunikasi dengan visi terbentuknya insan religius, nasional, dan kreatif yang berkarakter Kristus. Untuk pendaftaran dibuka 3 gelombang. Gelombang pertama bulan Februari sampai dengan Maret, gelombang kedua bulan April sampai dengan Mei, gelombang ketiga bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0822 8822 9524 atau di jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 2 sore dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI nomor 1 RWRT 001007 Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia. Berikut link dan tata cara mendaftar untuk mengikuti ibadah onsite di GBI My Home Rawasari. 1. Klik link berikut ini. 2. Isi semua pertanyaan yang ada dengan lengkap dan benar. Mengikuti ibadah onsite pada pukul, nama lengkap, umur, apakah Anda sudah bergabung dalam KUL? Jika sudah, sebutkan nama KUL Anda. Bagi yang belum memiliki KUL, isi dengan jemaat umum saja. Nomor handphone yang dapat dihubungi, kemudian klik submit. demikian warta sepekan untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari demi hari yang telah kami lalui. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan, buat pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Niko Notoro Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura, Bapak Irwan Wijaya Gembala kami Tuhan, juga Pak Anen sebagai wakilnya. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan dan perlindungan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna. Keluarga besar mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu beserta keluarga besarnya ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati keluarga besarnya, Engkau mau pakai dia lebih lagi ya Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, buat hamba-Mu ini kami serahkan Tuhan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu senantiasa ada bagi pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, biar damai sejahtera-Mu ada bagi bangsa ini ya Bapa.
Kasih-Mu Tuhan melimpah bagi bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi pandemi Tuhan, COVID-19, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan segera dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan pemerintahan mulai dari pusat, Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah ya Bapak. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Roh hikmat kebijaksanaan dari surga Engkau berikan bagi mereka Tuhan dalam mengelola pemerintahan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia Tuhan akan segera dipulihkan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja bagi Indonesia. Akan ada Tuhan pertobatan massal terjadi bagi Indonesia. Setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang. Shalom kota Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan kota ini boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau memberkati wali kotanya Tuhan. Engkau memberkati gubernur semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Kota ini Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam zona hijau dan kami percaya Tuhan kami akan tetap Tuhan dan kota ini akan tetap dibebaskan dari segala sakit penyakit sampar. Semuanya oleh kehendak-Mu Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan kembali, perekonomiannya Tuhan, segala aspek sosial budaya Tuhan, pendidikan akan dipulihkan Tuhan. Semua akan berjalan dengan lancar kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan gereja-Mu Tuhan, gereja GBI My Home Rawasari. Semua Tuhan, para pengerja Tuhan, Engkau memberkati full timer Tuhan. Mereka Tuhan Kau kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari demi hari kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Berkati semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang Tuhan yang menyertai di dalam setiap pelayanan kami. Kau memberkati juga Tuhan keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang beribadah. Engkau melawat mereka Tuhan keluarga demi keluarga. Apapun yang mereka butuhkan ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang diusahakan tangan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna buat umat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan buat hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat secara khusus. Hari ini, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.